Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim ANJT Gibei UPI PTK Padang ingin melakukan presentasi terhadap sebuah emiten di Bursa Efek Indonesia, yang mana PT tersebut adalah PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada ketua tim yang bernama Fedro Susanto, yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Zaki Al-Aziz, dan yang ketiga ada Nasriwal. Kita masuk ke profil perusahaan. ANJT merupakan perusahaan publik di Indonesia yang bergerak di sektor perkebunan dengan bisnis utama produksi dan penjualan minyak kelapa sawit atau CPO, inti sawit atau PK, minyak inti sawit atau CPKO, dan tanaman berkelanjutan lainnya, serta energi terbarukan. Perusahaan juga memanfaatkan kemampuan, inovasi, dan pengalamannya yang mumpuni dalam praktek agronomi untuk mengembangkan usaha agribisnis baru dalam pemanenan dan pengolahan sagu serta sayuran. Kemudian di sini ada profil company, bisa dilihat dilampirkan jajaran direksi dan komisaris dari PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, dan juga dilampirkan daftar pemegang saham di atas 5% dari PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Yang pertama ada PT Memimpin dengan Nurani dengan persentase kepemilikan saham sebesar 40,4%. Yang kedua ada PT Austindo Kencana Jaya sebesar 40,8%, dan yang terakhir ada masyarakat dengan pemilikan persentase sebesar 8,3%. Kita masuk ke sejarah perusahaan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 April 1993 dengan nama PT Austindo Teguh Jaya atau ATJ, dengan aktivitas di bidang agribisnis, jasa keuangan, layanan kesehatan, dan energi terbarukan. Pada tanggal 16 Juli 1998, perseroan mengubah namanya menjadi PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau yang sekarang yang dikenal ANJT. Pada tahun 2012, sejalan dengan visi yang baru untuk menjadi perusahaan pangan berbasis agribisnis kelas dunia, ANJT mulai berkonsentrasi pada minyak kelapa sawit seraya mengembangkan bisnis agribisnis baru yang bersumber dari hasil pangan lainnya. Pada tahun 2013, ANJT mulai IPO atau melakukan penawaran umum perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia atas 10% kepemilikan sahamnya. Kita masuk ke prospektus industri. Prospek industri dari ANJ Group sendiri ditopang oleh beberapa faktor dan sektor bisnisnya, seperti CPO, edamame, biogas, dan sagu. Salah satu lini bisnis besar dari ANJ Group adalah minyak kelapa sawit, yang mana menyumbang pendapatan sebesar 98,4%. Perkebunan kelapa sawit ANJT memiliki area tertanam seluas 50.000 hektar perkebunan kelapa sawit. Ada 5 dengan kapasitasnya 350 ton per jam. ANJT juga melakukan diversifikasi produk, yaitu pada segmen edamame, sagu, dan biogas. Hal ini sejalan dengan visi dari ANJT untuk menjadi perusahaan pangan yang berbasis agribisnis kelas dunia untuk bisa meningkatkan taraf hidup. Kemudian untuk edamame, lokasinya berada di Jawa Timur, mempunyai kapasitas produksi 3 ton per jam, dan kemudian sagu ANJT mempunyai area kontensi hutan seluas 40.000 hektar dan kapasitas pabrik sebesar 1.500 ton per bulannya. Dan yang terakhir ada energi terbarukan. Jadi di segmen ini, perusahaan mengolah limbah kelapa sawit cair, kemudian diekstrak gas metannya, lalu dikonversi menjadi listrik, dan kemudian dijual kepada PLN. Dan kapasitas produksi listriknya sebesar 1,8 juta megawatt. Ringkasan investasi. Kondisi kinerja keuangan ANJT pada kuartal kedua belum dapat memperkirakan jumlah laba pada tahun 2023 karena komoditas seperti kelapa sawit sangat bergantung kepada supply dan demand. Perseroan hanya dapat melakukan pengendalian atas biaya produksi atau cash cost. Perseroan telah melakukan pencatatan cash cost pada perkebunan yang telah menghasilkan, seperti di Sulawesi Utara, Kalimantan, dan Belitung, sebesar 300 sampai 350 US dollar per ton. Alokasi capex perseroan pada tahun 2023 adalah sebesar 40 juta US dollar, di mana 10 juta US dollar akan digunakan untuk penanaman kembali atau replanting pada perkebunan perseroan yang sudah memasuki usia tua guna menunjang profitabilitas produksi. Kemudian, sebesar 10 juta US dollar akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin. Sisanya akan digunakan untuk keperluan proyek strategis
seperti pembangunan pabrik kompos di Kalimantan Barat dan pembangunan infrastruktur untuk pencegah kebakaran. Produksi TBS di perkebunan Kalimantan Barat naik 2% menjadi 94.330 metrik ton dibandingkan dengan 6 Juni 2022. Perkebunan Papua Barat Daya juga mencatatkan produksi TBS sebesar 64.919 metrik ton atau naik 20,2% dari 6 Juni 2022. Peningkatan produksi TBS di Papua Barat Daya karena tanaman muda dan infrastruktur yang mulai ditingkatkan oleh perusahaan. Namun, perkebunan Sumatera Utara 2 mengalami penurunan produksi TBS sebesar 6% karena banjir di awal tahun 2023. Kegiatan peremajaan atau replanting area sawit yang tidak lagi produktif. Total area yang diremajakan mencapai 340 hektar dari target 1.700 hektar. Produksi CPO meningkat 3,1% menjadi 134.749 metrik ton di 6 Juni 2023. Penjualan CPO juga ikut naik 16,1% menjadi 135.147 metrik ton di 6 Juni 2023. Penjualan PKO juga ikut naik 28,3% menjadi 549.000 metrik ton di 6 Juni 2023. Dari data di atas dapat kami simpulkan bahwa tren peningkatan produksi ini sejalan dengan strategi keseimbangan usia tanaman melalui program penanaman kembali yang dijalankan oleh ANJT. Harapannya terhadap perusahaan ANJT agar kinerja keuangan dapat terus membaik seiring dengan program pemerintah mengenai biodiesel B20 dan B30 dan B40 yang masih dalam tahap pengujian sejak Juli 2022 serta B50 yang akan dilakukan pengujian pada 2023. Analisis kinerja keuangan. Yang pertama, aset. Dari segi aset, ANJT mengalami kenaikan aset sebesar 2,03% dibanding tahun sebelumnya. Penyebab kenaikan aset sendiri disebabkan oleh aset tidak lancarnya yang mengalami kenaikan aset terutama pada tanaman produktif dan aset tetap. Yang kedua, ekuitas. Dari segi ekuitas, ANJT mengalami penurunan sebesar 0,22% dibanding tahun sebelumnya. Namun, penurunannya masih tergolong kecil dan tidak memberikan dampak bagi perusahaan. Kemudian, penurunan ini disebabkan oleh penggunaan laba yang tidak ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga ada liabilitas. Dari segi hutang, ANJT mengalami kenaikan hutang sebesar 6,99% dibanding tahun sebelumnya. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang, kami di sini menggunakan rasio DER. Dan didapat bahwa DER ANJT pada 31 Desember 2022 sebesar 0,42 dan nilai DER ANJT pada 30 Juni 2023 sebesar 0,45 yang artinya utang yang dimiliki ANJT masih tergolong kecil karena DER-nya masih di bawah 1 sehingga dapat disimpulkan sangat kecil kemungkinan ANJT gagal membayar utangnya. Yang keempat, laba rugi. PT ANJT membukukan peningkatan pendapatan kuartalan sebesar 25,6% dibanding pada kuartal pertama 2023. Harapan kami dengan kinerja positif ini dapat terus ditingkatkan lagi serta perusahaan dapat terus melakukan ekspansi segmen bisnis lainnya. 8. Risiko investasi. Kami membagi risiko investasi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, fluktuasi harga CPO, yang kedua, kenaikan biaya material seperti pupuk dan solar, ketiga, fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Keempat, gangguan atau kecelakaan transportasi atau logistik. Kelima, penundaan kompensasi lahan dalam pengembangan perkebunan. 9. Tata kelola perusahaan atau ESG. PT Auksindo Nusantara Jaya Tbk atau ANJT memiliki risiko ESG rendah dengan nilai 18,3 dalam penilaian ESG Risk Rating oleh Sustainalytics. ANJT menempati peringkat pertama dari 95 perusahaan pertanian dan peringkat ke-10 dari 600 perusahaan industri makanan global yang dinilai oleh Sustainalytics. Penilaian tahunan oleh SPOTT menunjukkan peningkatan skor ANJT sebesar 8,2 poin menjadi 91,1% dibanding tahun 2021 dan menandakan transparansi perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain yang lebih rendah. 10. Value. Dari PBF atau Price to Book Value dan nilai buku dapat disimpulkan bahawa saham ANJT dianggap undervalue karena nilai buku saham ANJT sekitar 1.800. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk tetap memegang saham ini karena perusahaan memiliki nilai yang masih murah, prospek CPO yang menjanjikan, dan tata kelola perusahaan yang baik.
kami merekomendasikan kepada investor untuk mempertahankan saham ini dengan target harga 1.800 yang memiliki potensial kenaikan sebesar 128%. Sekian presentasi dari kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.